Halo YouTube, kembali lagi bersama Mr. Ponjar. Pada video kali ini kami akan menginformasikan terkait ketentuan larangan ekspor porang. Bagaimana kami ketahui beberapa bulan lalu itu diterbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021, di mana di dalamnya itu mengatur terkait komoditi-komoditi apa saja yang dilarang untuk diekspor. Nah, mungkin pemirsa bisa langsung googling tentang Permendak 18 tahun 2021 tersebut supaya bisa diketahui secara langsung terkait ketentuan larangan ekspor porang. Baik, di sini saya akan coba untuk menguraikan apa-apa saja dari porang tersebut yang dilarang untuk diekspor. Baik. Ini kebetulan dari lahan saya ada yang tumbang ya karena berjamur. Bisa dilihat ini karena jamur dia tumbang. Ini saya akan jadikan sampel. Jadi terkait Permendak 18 tersebut atau Peraturan Menteri Perdagangan tersebut itu melarang ekspor untuk seluruh tubuh porang ini, mulai dari daun, batang, akar, dan umbi jika dia dalam bentuk basah. Kemudian ada juga di sini katak seperti ini. Nanti kan jika dia sudah tua, ini bibit katak ya namanya, yang di pangkal-pangkal daun ini. Jika dia sudah tua dan pohonnya ini sudah dorman atau ripah, katak-katak ini akan tersisa menjadi butir-butiran seperti biji-biji seperti itu digunakan untuk bibit. Jadi yang dilarang di dalam ekspor porang tersebut adalah mulai dari akar, seperti yang tadi saya sampaikan, umbinya, batangnya, daun, dan bibit katak ini. Kenapa dilarang? Menurut hemat saya, pada saat tahun lalu ya, kalau tidak salah, dan di pertengahan tahun ini, itu banyak beredar bahwasanya terdapat informasi bahwa banyak eksportir mengekspor komoditas katak porang, yang artinya itu merupakan bibit ya. Jadi ini hanya opini saya saja terkait pelarangan ekspor porang yang ada di Permendak 18 tahun 2021 itu tonnya positif ya. Menurut saya dalam rangka untuk mencegah ekspor bibit porang secara besar-besaran, dan tujuannya mungkin dari pemerintah untuk mengoptimalkan pertanian porang di dalam negeri. Nah, lalu gimana ini kok kalau porang dilarang ekspor, kita akan jualnya kemana? Apakah di dalam negeri ini bisa terserap habis? Mungkin ada yang pertanyaannya seperti itu ya, tapi kalau menurut hemat saya lagi, ini hanya opini. Pemirsa juga diberi kedaulatan untuk memberikan opininya masing-masing terkait penyerapan hasil produksi pertanian porang. Menurut saya masih dalam ton positif juga, karena memang saat ini sudah banyak pabrik-pabrik yang mulai buka ya. Jadi dari Permendak itu sendiri pun untuk pelarangan ekspor kan hanya untuk porang yang sekiranya masih bisa hidup. Daun atau batang seperti ini itu memungkinkan untuk dilakukan kultur jaringan, sehingga pemerintah mengantisipasi terjadinya hal tersebut. Jadi dibuatkan aturan supaya batang dan daun pun itu dilarang untuk diekspor. Nah, terkait daya serap hasil produksi pertanian tadi, karena sudah banyak
pabrik yang tumbuh, yang berdiri ya, dan sudah mulai banyak juga pemain-pemain di komoditas porang ini. Jadi saya rasa sih tidak masalah ya. Artinya permintaan juga masih cukup banyak, karena yang didorong pemerintah dari peraturan tersebut adalah agar kita mengekspor porang itu dalam kondisi minimal setengah jadi ya. Ini masih perlu dikonfirmasi lagi ke Kemendak, apakah dalam kondisi chips itu masih bisa diekspor atau tidak. Kalau dalam bentuk tepung sepertinya itu tidak dilarang porang, karena itu tadi dalam bentuk tepung atau chips itu masih perlu konfirmasi, itu sudah tidak bisa tumbuh lagi seperti itu. Kemudian di samping pohon porang ini yang dilarang, dari daun sampai akarnya itu dilarang untuk diekspor, ada lagi biji bunga. Biji bunga seperti ini. Ini kan bunga porang ya, ini saya dapat dari kebun juga. Biji porang itu yang ada di sini. Ini dia jika dikupas itu di dalamnya ada biji-bijinya. Dalam satu bonggol bunga ini dengan ukuran yang cukup besar itu bisa ratusan biji ya, bahkan ribuan. Ini kan relatif kecil ini ukurannya sama dengan ini, karena di dalam satu titik ini kadang bisa lebih dari 1 biji. Nah ini juga dilarang untuk diekspor, karena tujuannya itu tadi, supaya bibit-bibit yang ada di dalam negeri ini dioptimalkan untuk ditanam dan diproduksi pertaniannya dari dalam negeri. Nah, ini contohnya ya, contoh bunga porang. Ini masih ukuran kecil ini, karena masih 2 musim. Kalau yang sampai 3 musim, 4 musim itu ukurannya lebih besar, dan dalam satu bonggol ini bisa menghasilkan ratusan sampai ribuan biji. Tapi memang pertumbuhannya relatif lebih lambat dia, karena input bibit yang kecil. Paling tidak untuk penanaman dari biji porang yang berasal dari bunga ini membutuhkan paling tidak 3 musim gitu. Dan ini juga dilarang. Baik pemirsa, terkait Permendak tersebut, kalau dari saya masih ada timbul pertanyaan di samping penjualan hasil produksi pertaniannya. Pertanyaan berikutnya dari saya adalah, seberapa lama peraturan ini akan dilakukan? Karena menurut hemat saya, jika peraturan ini diberlakukan dalam jangka waktu yang cukup panjang, pasti akan ada titik jenuh. Titik jenuhnya di mana suplai produksi bibit atau suplai bibit porang yang beredar di dalam negeri, dia akan semakin banyak. Karena satu pohon porang saja itu bisa menghasilkan bibit puluhan bibit di dalam satu musimnya. Jadi itu kalau hitung-hitungannya jadi efek berantai ya. Satu pohon bisa menghasilkan puluhan bibit, kemudian ditanam lagi muncul puluhan bibit lagi, satu pohon lagi ditanam, satu bibit ditanam jadi pohon menghasilkan bibit yang lebih banyak lagi. Nah, menurut saya itu juga jadi bisa mempengaruhi harga ke depannya. Maka dari itu timbul pertanyaan di saya, apakah seberapa lama peraturan ini akan dijalankan seperti itu. Baiknya sih memang ada hitungan hitungan masa berlakunya ya, paling tidak diberi jangka waktu periodik. Tujuannya sebetulnya untuk menstabilkan harga baik itu harga bibit porang, harga umbi hasil produksinya, seperti itu. Karena saya khawatir jika terlalu lama peraturan ini dijalankan, mungkin taruhlah puluhan tahun ya,
Nah, jangka waktu lamanya mungkin 10 tahun. Khawatirnya dari pandangan saya sih, komoditas porang nanti jatuhnya jadi kayak singkong. Ya, kita semua tahu harga singkong sekarang berapa. Ya, jangan sampai hal itu terjadi di porang juga. Nah, jadi itu sedikit informasi yang bisa saya sampaikan. Silahkan berpendapat, karena pemirsa semua punya kedaulatan untuk beropini, untuk berpendapat apakah peraturan ini bisa diterima dengan positif, artinya menguntungkan dari pihak petani, atau malah sebaliknya. Jika ada pendapat-pendapat atau opini-opini seperti itu, silahkan komentar di bawah atau di kolom komentar. Mungkin itu saja informasi yang bisa kami sampaikan sementara ini. Terima kasih untuk menonton. Salam Mr. Ponjak.